Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgaji Firgawan dari kelompok A09. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi anatomi. Mungkin saya akan membahas tentang abdomen, mungkin otot-ototnya juga, terus hingga rektum sama anus. Nanti ya, lihat aja. Pertama, kita ngebahas dinding abdomen itu, teman-teman. Nah, dinding abdomen itu ada yang anterolateral dan kita lihat dari sisi anterolateral dan kita lihat dari sisi yang posterior atau belakang. Yang berbeda anterolateral sama posterior itu cuma di fasianya, teman-teman. Fasia di anterolateral itu dia itu punya fasia profunda dan fasia transversalis, sementara si posteriornya itu nggak punya. Ya, next kita bahas dulu dinding abdomen anterolateral. Nah, kita lihat lapisannya. Pertama itu ada lapisan yang paling luar itu tentunya ada kulit. Lalu di dalamnya itu ada fasia superficialis. Di bagian menjadi dua itu fasia Camper dan fasia scarpa, di mana fasia Camper itu terdiri dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, pada pria fasia superficialis ini berlanjut membentuk lapisan fasia khusus berisi sabut-sabut otot polos, yaitu fasia dartos. Nah, dari dalam area skrotum fasia dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fasia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu fasia scarpa di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinal bergabung dengan fasia lata. Lalu lanjut ada fasia profunda yang hanya dimiliki kalau dilihat dari anterolateral. Nah, fasia profunda itu yang melekat di tiap-tiap otot. Fasia profunda sendiri ada yang melapisi musculus obliquus externus abdominis, berarti itu fasia profunda superficialis, sementara yang internus, yang musculus obliquus internus abdominis itu berarti fasia profunda intermedia. Selanjutnya ya, musculi et aponeurosis. Itu ada musculus obliquus externus abdominis, bentuknya kayak kantong jaket atau hoodie. Lalu ada musculus obliquus internus abdominis, kebalikannya seperti huruf A, atau ini kebalikan dari eksternal. Tadi externus itu berarti mirip huruf V ya, karena dia itu kayak kantong jaket. Paling dalam itu ada transversus itu sirkuler. Nah, isinya rectus abdominis, pyramidalis abdominis juga. Nanti bakalan jelasin lebih lengkapnya di next slide. Next slide juga sih. Beberapa slide selanjutnya. Lalu ada lalu ada fasia transversalis. Lalu dalamnya lagi ada fasia extraperitonealis yang terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, ini juga bakalan saya jelasin nanti lebih lengkap nantinya. Lalu terakhir ada peritoneum parietal yang nempel sama fasia extraperitonealis. Peritoneum parietal itu sama peritoneum visceral nanti ngebentuk cavum peritonei. Ada yang mayor, ada yang minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Nanti mungkin di akhir ya bakalan saya jelasin lebih lengkap. Nah, kita masuk ke dinding abdomen posterior tadi. Nah, dinding abdomen posterior ini ya, tentunya lebih sederhana karena fasianya cuma 5 ya, dibandingin sama yang anterolateral fasianya 7. Lebih sederhana, dalamnya sama, akhirnya turun lagi ke extraperitonealis. Nah, ini mungkin saya akan mention di bagian muskulusnya ya, karena dia itu dibagi oleh 4 lapisan. Nah, lapisan pertama itu ada latissimus dorsi yang ini, teman-teman. Lalu ada lapisan kedua ada obliquus externus, juga tadi ada di anterolateral, tadi sempat mention. Lalu ada erector spinae, ada musculus latissimus dorsi, lalu stratus posterior inferior. Lalu lapisan ketiga ada multifidus, ada interspinalis, ada obliquus internus abdominis, ini internus. Lalu lapisan keempat ada quadratus lumborum, ada iliopsoas, lalu ada transversus abdominis. Itu aja sih ya. Kita slide ke ini otot. Nah, otot abdomen yang sempat saya mention tadi. Nah, itu ada aja. Pada otot abdomen itu kan terdapat 2 tipe otot. Yang pertama ada flat muscle atau otot yang membentuk vagina musculi recti yang membungkus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis yang terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, tadi udah itu ya. Nah, obliquus internus abdominis itu letaknya itu paling superficial dengan bentuk khasnya seperti huruf V tadi, seperti huruf V. Lalu obliquus internus abdominis yang berbentuk seperti huruf A, dan yang paling profunda merupakan musculus transversus abdominis yang berbentuk seperti garis horizontal.
Lanjut ke yang vertical muscle, yang terdiri dari musculus rectus abdominis, yang merupakan sepasang otot yang dipisahkan linea alba membentuk intersection tendinae yang letaknya setinggi processus xiphoideus. Umbilicus serta di antara keduanya. Intersection tendinous itu yang ini teman-teman, intersection tendinous. Intersection tendinous. Inilah yang membentuk tubuh kotak-kotak seperti roti sobek. Dan mungkin yang kalau misalnya kalian sering workout segala macam yang emang pengen ngencengin otot perut, nah ini otot-ototnya yang nampak ya, ini rectus abdominis muscle tadi, linea alba juga tadi udah sempat di-mention. Nah ini terakhir itu kita akan bahas musculus pyramidalis yang ini teman-teman. Nah ini, aduh nggak bisa gitu ya. Nah ini set, ini dem. Nah itu maaf, dia musculus pyramidalis itu adalah otot langka yang tidak dimiliki 20% orang dunia, letaknya anterior dari musculus rectus abdominis. Oke, next slide. Kita bahas rectum proprium. Nah, gimana anatomi rectum proprium? Nah, sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis dan flexura perinealis atau flexura anorektal ini. Flexura sacralis yang ini dan flexura perinealis ini, ya. Atau flexura anorektal. Nah, kolonnya itu berbentuk huruf seperti huruf S ya teman-teman. Kalau ini berbentuk seperti huruf S jika dilihat dari lateral. Yang sekarang kita lihat bersama, jika dilihat dari lateral, flexura anorektal itu berfungsi membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis, bagian dari levator ani. Nanti bakalan disebut juga. Saat defekasi, flexura menjadi tegak dan tinja bergerak ke arah kanal. Lalu sisi dalamnya ada tunica mucosa, terdapat plicae transversalis atau maksudnya plicae transversalis recti, Houston. Di bawah lipatan ini, rektum mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Dia itu terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis, levator ani dan ligamen anococcygeal. Nah, ampula recti memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya itu menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Nah, hal ini menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Nah, lanjut ke zona transisi dari rektum ke kanalis analis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Zona transisi dari anorectalis junction. Nah, area ini dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plica longitudinal anal kanal. Slide ya. Nah ini ada kanalis analis. Nah, kanalis analis ialah bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Kanalis analis yang terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Lapisan otot dan stratum longitudinal dari kanalis analis berkembang dengan baik. Tidak ada tanya di sini. Zona transisi antara rektum dengan kanalis analis ditandai dengan perubahan dari lipat transversa menjadi lipat longitudinal atau junction anorectalis. Lanjut ke kita bahas segmen anal. Terdapat 3 segmen dari anus. Yang pertama itu zona columnaris. Zona columnaris itu apa? Zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal columna rectalis atau analis Mogagni yang dibentuk dari corpus cavernosum. Epitelnya itu kolumner atau kuboid. Lalu ada pecten renalis, dia itu epithelium squamous kompleks non kornifikasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau zona alba. Garis superior pada alba ini disebut linea pectinea ya, linea pectinea, yaitu garis bergigi yang mengikuti katup anal. Nah, ada pula valvula analis. Lalu ada zona kutanea. Zona kutanea kulitnya eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocuctanea. Lalu ada zona hemorrhoidalis, tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemorroid karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Internal hemorroid terjadi di atas linea pectinate, sedangkan eksternal hemorroid terjadi di bawah linea pectinate. Lanjut, kita bahas struktur permukaan dari struktur permukaannya. Permukaannya pertama kolumna rectalis atau analis Mogagni, kemudian 5-10 lipatan
tunica mucosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Lalu ada valvula analis, yaitu pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal ekor. Lalu sinus rectalis, cekungan di antara valvula analis. Lanjut kita bahas otot-ototnya. Analis, nah ini ada 4 ya. Yang pertama sphincter ani internus, ada corrugator ani, ada ani externus, ada bulbo rectalis. Yang kalau seingat saya itu yang otot rangka ya, otot skelet, otot rangka, otot skelet itu yang externus sama bulbo rectalisnya. Tapi kita bahas satu-satu, berarti isinya polos ya. Yang sphincter ani internus itu dia otot polos, inervasi simpatisnya itu involuntar, tentunya karena dia otot polos. Lalu kontinuasi lapisan otot sirkular. Lalu ada corrugator ani dekontinuasi lapisan muskular longitudinal. Lalu ada sphincter ani externus, ini yang otot skelet. Kontrolnya itu voluntar melalui nervus pudendus ya. Dia itu memiliki segmen berbeda, yaitu partes subcutanea, superficialis, dan profunda. Lalu terakhir ada bulbo rectalis, itu sama di otot skelet, tapi kontrol voluntarnya itu melalui nervus pudendus dan cabang plexus sacralis maksudnya, dan cabang plexus sacralis. Itu bagian dari elevator ani, dia membentuk lengkung di belakang rektum untuk menariknya ke ventral dan membentuk plexus perinealis. Kekakuan yang terjadi pada rektum memungkinkan menyimpan feses dalam ampula rekti. Kita slide yang tadi, ada corrugator ani, sphincter ani externus tadi yang dapat digerakkan ya skelet, ada bulbo rectalis juga dapat digerakkan, sphincter ani internus sama corrugator ani itu yang otot polos, involuntar sifatnya. Next slide, kita bahas neurovaskularisasinya ya. Rektum dan anal. Rektum arterinya dari arteri rectalis superior, lalu ada arteri rectalis media, lalu rectalis inferior. Nah, rektum ini dapat suplai darah dari arteri rektal superior, arteri rektal inferior, dan arteri rektal media. Nah, ketiga arteri yang saya mention dua kali ini berasal dari arteri mesenterika inferior. Di rektum udah di bawah ya, dari arteri mesenterika inferior. Arteri ini membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ke dinding rektum. Nah, sementara venanya ada vena rectalis superior, vena stomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Ini ya teman-teman, ada rectalis superior yang ini, ada mesenterika inferior dari mesenterika inferior. Dia bercabang jadi inilah ke internal, rectalis media, rectalis inferior. Oke, nah ini sebentar venanya ada beranastomose tadi antara vena rectalis superior dan vena rectalis media. Dia beranastomose lagi ya. Next, kita bahas anal. Arterinya itu arteri hemoroid superior, anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid superior. Arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area di sekitarnya. Lalu ada arteri hemoroid inferior, itu anus mendapatkan suplai darah dari arteri hemoroid inferior. Arteri ini berperan dalam menyediakan darah ke hemoroid dan area sekitarnya. Lalu ada arteri rektal, beberapa cabang arteri rektal juga menyuplai darah ke anus. Nah, pada anal kanal, drainase vena yang terletak di atas linea pectinate akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase di bawah linea pectinate akan bermuara ke vena cava inferior. Lalu ada inervasinya simpatis oleh nervus splanolombalis karena dia udah masuk ke berarti udah masuk ke hinggat, jadi simpatisnya nervus splanolombalis sama parasimpatisnya karena dia masuk ke hinggat, dia masuknya nervus planici pelvis atau nervi irrigantes. Rektum bagian kaudal juga mendapat inervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus yang disebut nervus hemoroid inferior. Nervus pudendus juga memainkan peran penting dalam memberikan inervasi ke area sekitar. Ini untuk gambarannya teman-teman.
slide kita bahas ke peritoneum. Nah, apa itu peritoneum teman-teman? Nah, peritoneum ialah suatu lapisan dan licin, suatu lapisan licin dan tipis, licin membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan membungkus bagian atau keseluruhan viscera abdomen. Nah, fungsi peritoneal sendiri ialah sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, lalu untuk menyimpan lemak, lalu pertahanan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera. Terakhir, dia itu bisa mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Slide ya, peritoneum, ada peritoneum parietal, lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, itu udah saya mention tadi banget di awal. Lalu ada peritoneum visceral, melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ, nah itu untuk retroperitoneal, maupun seluruh permukaan organ untuk intraperitoneal. Nah, ini kita bahas yang peritoneum visceral, bukan peritoneum dan retroperitoneum. Kemudian bahas dari retroperitoneal karena dia itu ada jembatan keledainya ya. Nanti pokoknya sisanya itu berarti yang intraperitoneum. Nah, retroperitoneal ini apa? Organ retroperitoneal tadi yang sudah saya mention, lapisi peritoneum hanya di permukaan anterior saja, bukan seluruh permukaannya seperti organ intraperitoneal. Nah, ini bisa kita pakai pakai jembatan keledainya itu Schweitzer. Nah, itu S for suprarenal gland, A for aorta, lalu D for duodenum. Tapi ingat ada kecualinya, kecuali pars superior. Jadi pars superior duodenum itu berarti masuk ke intraperitoneum. Lalu ada pankreas kecuali bagian kauda, lalu ada ureter, lalu ada C colon ascendens dan juga ada colon descendens, lalu K for kidney, lalu E for esophagus, dan terakhir rectum. Berarti sisanya itu apa? Sisanya intraperitoneum yang itu seluruhnya dilapisi oleh peritoneum. Contohnya kayak gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix uniformis. Terus ada kauda pankreas, ada colon transversum, colon sigmoida, lien, dan juga hepar. Nah, ini untuk bentukannya tadi teman-teman, itu yang intraperitoneum itu baru dilapisi semuanya oleh peritoneum ya teman-teman. Sedangkan yang retroperitoneal tuh enggak, cuma dia itu bagian anteriornya doang. Lanjut ke duplikator peritoneum. Yaitu duplikator peritoneum bagi jadi 3 teman-teman. Ada mesentery, ada omentum, ada ligamentum peritoni. Kita bahas dulu mesenterium. Mesenterium itu lipatan atau lapisan ganda peritoneum visceral yang menghubungkan organ interperitoneal yang paling sering itu interperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, itu fungsinya apa teman-teman? Fungsinya itu menyediakan jalur bagi nervus atau pembuluh darah dan limfatik untuk melanjutkan perjalanan dari dinding tubuh ke viscera. Lalu mesenterium dan omentum itu ada 2 lapis peritoneum, ada omentum maius, nanti ada 4 lapis peritoneum. Nah, kita lanjut. Bentar, contohnya dari mesenterium itu ada kolon, nanti jadi mesokolon ya. Mesokolon itu nanti terbagi menjadi 2, yaitu mesokolon transversum, lipatan peritoneum yang menjadi penghubung antara kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, lalu mesokolon sigmoideum, sudah namanya lipatan peritoneum berbentuk huruf V terbalik yang menjadi pelekat kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Lalu ada intestinum tenue, nanti namanya mesenterium. Kalau di appendix itu nanti namanya mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, itu terserah kalian bahasanya gampang mana, tapi kalau di Sawang gampang bahasa mesoappendix gitu kan, lebih gampang. Ada mesenterium. Oke, lanjut. Ada duplikator peritoneum, ada omentum membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya itu ada omentum maius, dia itu berbentuk seperti tirai, berasal dari mesenterium dorsalis, lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior, dinervasi oleh arteria atau vena gastromentalis epiploica dextra dan arteria gastromentalis sinistra. Nah, itu contohnya omentum maius itu ada 4 teman-teman. Tiganya itu pernah sama gaster. Pertama ada gastrokolika yang bawah berarti sama kolon, ada gastroprenica sama berarti sama diafragma ya, terus gastroprenica sama splenica berarti itu sama lien, gastro sama lien, terus yang terakhir itu lien sama ren atau ginjal berarti splenorenale.
Ini udah ini. Gastrosplenic udah, ligamentum gastrokolika, ligamentum splenorenal ya udah tadi udah sempat saya mention. Nah, sementara omentum minus itu berasal dari mesenterium ventralis. Mesenterium ventralis yang merupakan lapisan peritoneum yang merupakan curvatura minor. Sesuai namanya aja, maius sama minus. Maius sama mayor, maksudnya minus sama minor. Kayak namanya aja, teman-teman. Dan disusun oleh dua ligamentum. Dua-duanya itu ada hepar ya, teman-teman. Jadi dihafalnya hepar aja. Yang pertama itu ada ligamentum hepatoduodenal sama ligamentum gastrohepatica. Nah, slide ini bentuknya tadi yang ligamentum maius yang seperti tirai ya, teman-teman. Dia nempel ke sini yang curvatura yang mayor. Oke, lanjut. Nah, ada omentum yang minus ya ini sama curvatura yang minor. Oke, adalah ya seperti kayak ini. Ada ligamentum peritonei melekatkan antar organ ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentum yang termasuk ialah dari hepar itu ada ligamentum falciform yang ini, teman-teman. Ligamentum falciform connects liver to anterior abdominal wall, menghubungkan hepar dengan dinding abdomen yang anterior. Ada ligamen hepatoduodenal, tadi udah saya mention, berarti udah masuk ke ligamentum yang minus. Lalu ligamentum gastrohepatica tuh yang maius. Ada gaster semuanya ini yang itu ya, omentum maius ya tentunya. Ada gastrohepatica, gastrosplenic, sama gastrokolika. Kita slide. Kita bahas soal greater sac atau disebut juga cavum peritonei, adalah rongga yang dibentuk oleh peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Greater sac atau cavum peritonei ini pada bagian antero superior terbagi menjadi pars sinistra dan pars dextra oleh ligamentum falciform tadi, hepatis yang udah saya mention tadi. Dan pada bagian posterior inferior dibatasi oleh perekatan mesokolon transversum pada pankreas. Nah, dalam keadaan normal cavum ini itu berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Nah, akibat adanya perputaran saat embrional pada sel dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua rongga yang saling berhubungan sehingga dikenal sebagai cavum peritonei mayor dan cavum peritonei minor. Nah, tadi udah saya mention ya di slide yang awal banget. Lalu kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploica Winslowi. Nah, laser sac atau bursa omentalis yaitu ruangan yang irreguler berada di sebelah dorsal lobus caudatus hepatis, omentum minus dan gaster, serta berada di dalam omentum maius. Batas bursa omentalis itu dari anterior ya, berbatasan dengan peritoneum yang membatasi lobus caudatus hepatis, omentum minus, peritoneum yang melapisi pars posterior ventriculi, dan omentum maius. Secara posterior yang berbatasan dengan omentum maius, peritoneum yang meliputi kolon transversum, mesokolon transversum, dan peritoneum yang meliputi struktur di bagian posterior cavum abdominis, pankreas atau glandula suprarenalis yang sinistra. Nah, itu ada foramen Winslow yang terakhir. Nah, foramen epiploica Winslowi adalah lubang yang menghubungkan greater sac dengan lesser sac. Nah, foramen epiploicum Winslowi dibatasi oleh pada kranialnya processus caudatus hepatis, lalu pada ventralnya ligamentum hepatoduodenal, lalu pada caudalnya itu pars superior duodeni di bagian caudal, lalu yang terakhir di dorsal peritoneum parietal yang menutupi vena cava inferior. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menyimak presentasi anatomi saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi, saya Firgaji Kurniawan dari Anal 9. Sayang out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.